Sosok Ye Chen bergoyang mengikuti aura pedang, seolah menyatu dengan momentum pedang yang mengguncang bumi dan serangan pedang yang dilancarkannya, mendorong maju dengan kekuatan pedang. Itu luar biasa. Untuk seseorang seusia Ye Chen, serangan itu patut dibanggakan. Tokoh-tokoh perkasa di angkasa itu semuanya berasal dari keluarga-keluarga berpengaruh. Sepanjang hidup mereka telah melihat banyak sekali jenius brilian, tetapi sangat sedikit yang mampu mencapai tingkat kultivasi seperti Ye Chen di usianya. Selain itu, mereka ingat dengan jelas bahwa meskipun kemampuan pedang Ye Chen sangat tajam, hal itu tidak menimbulkan banyak gejolak di hati mereka, karena gerakan Ye Chen masih tampak agak kasar. Namun, Ye Chen kini telah menguasai teknik pedang hingga tingkat yang sedemikian rupa. Dapat dikatakan bahwa hanya seorang immortal venerable tingkat setengah penciptaan yang mampu melakukan prestasi seperti itu. Mereka pasti tidak akan mempercayainya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemajuan ini sungguh menakjubkan. Meskipun secara teori hal itu mungkin, jika seseorang benar-benar melakukannya, itu hampir akan menjadi sebuah keajaiban. Mereka kini menyaksikan lahirnya sebuah keajaiban dalam seni bela diri dan kultivasi. Ye Chen, di era manapun ia berada, adalah seorang jenius yang tak terbantahkan. Pemahamannya saja sudah cukup untuk membuatnya menonjol sepanjang sejarah. Dengan menyelesaikan serangannya, Ye Chen telah melampaui jarak 990 meter. Wajahnya sangat pucat, bukan hanya lelah secara fisik tetapi juga mental. Namun, Ye Chen tersenyum tipis dan amarah membara di matanya. Ye muda, tubuhmu hanya mampu menahan satu serangan lagi. Jika kau tidak bisa mencapai akhir dengan serangan ini, aku akan mati, kata Ye Chen dengan tenang, seluruh tubuhnya gemetar. Jika bukan karena energi iblis dan energi pedang yang melindunginya, dia pasti sudah pingsan. Meskipun seluruh tubuhnya gemetar, tangan yang memegang pisau itu sangat mantap, begitu mantap sehingga tidak goyah sedikit pun, sama seperti tatapannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Serangan ini harus lebih kuat dari yang sebelumnya, jika tidak, dia akan gagal. Dia meninjau kembali proses serangannya dalam pikirannya dan memperbaiki kekurangan apapun. Tuan Xiao Yao, apa yang akan terjadi jika saya berhasil mencapai akhir? Ini, nada suara penguasa ilahi yang riang itu agak ragu. Secara umum, orang pertama yang mencapai akhir akan diberi hadiah besar oleh pencipta harta karun kuno ini, yang setidaknya dapat menyembuhkan tubuh dan jiwa Anda secara instan. Namun, saya tidak bisa memastikan. Atau mungkin itu adalah tablet mistik reinkarnasi. Jika tidak terjadi apapun setelah Ye Chen berhasil mencapai akhir, maka nasib Ye Chen akan mengerikan. Dia telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Fakta bahwa dia masih hidup dianggap sebagai keberuntungan yang luar biasa oleh dewa ilahi yang bebas khawatir. Ye Chen mengangguk, lalu membersihkan pikirannya dari segala gangguan. Terlepas dari apakah itu tablet mistik reinkarnasi atau bukan, dia harus pergi sampai ke ujung. Dia tidak memenuhi syarat untuk berjudi. Raja Suci Abadi mengirimnya ke sini kali ini untuk prasasti mistik reinkarnasi. Inilah satu-satunya kesempatan. Pisau itu menyerang lagi. Serangan ini secara halus memunculkan wujud harimau putih dan naga darah, dan maksud dari serangan itu membawa aura yang mengesankan dari makhluk yang lebih unggul. Kekuatan zaman kuno. Bagus. Bahkan penguasa ilahi yang riang pun tak kuasa memuji serangan Ye Chen. Ye Chen telah menguasai sedikit esensi dari tebasan pembunuh dewa. Bagus. Sungguh sangat bagus. Jika itu dia, bahkan penguasa ilahi yang riang sekalipun mungkin akan kesulitan untuk berkembang secepat Ye Chen. Harimau putih muncul, naga darah meraung, dan Ye Chen bergerak. Dia dan tujuan pedang itu telah menyatu dengan lebih sempurna. Meskipun begitu, tubuh Ye Chen tetap mengalami kerusakan yang sangat parah selama perjalanan. Daging dan tulangnya mulai retak. 995, 996, 997, 998. Meskipun mengalami luka parah, Ye Chen terus bergerak maju, didorong oleh kekuatan pedang tersebut. 999, pisau di tangan Ye Chen tidak mampu menahan energi pedang yang sangat kuat dan hancur berkeping-keping. Jantung semua orang berdebar kencang. Apakah Ye Chen akan binasa di sini? Hanya selangkah lagi dari garis finish.
Betapa disayangkan dan sangat disesalkan hasilnya jika itu terjadi. Harimau putih dengan niat menyerang menggunakan pedang mulai kabur, seolah-olah akan menghilang. Jika niat pedang itu hilang, orang tersebut pasti akan mati. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Ye Chen, sang jenius tak terkalahkan sepanjang masa, akan menemui ajalnya di sini. Saat Ye Chen perlahan turun, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkilat cahaya keemasan, dan meraung, ubah tubuhmu menjadi pedang, bantai. Dewa, tebas. Niat pedang harimau putih menyatu ke dalam tubuh Ye Chen, dan ki pembunuh logam geng meraung keluar dari tubuh Ye Chen, samar-samar berubah bentuk menjadi pedang, dan menebas ke depan. Adapun Ye Chen, setelah melepaskan serangan yang mengubah tubuhnya menjadi pedang, sisa daging dan darahnya dengan cepat membusuk. Dia tidak hanya kehabisan energi sejati dan indera ilahinya, tetapi juga menghabiskan esensi hidupnya, benar-benar membuatnya kelelahan total. Boom! Tubuh Ye Chen terhempas ke depan, menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Cahaya kemasan tanpa batas. Tubuh Ye Chen bergerak maju seiring dengan gelombang cahaya kemasan. Akhirnya, di saat-saat terakhir sebelum cahaya kemasan memudar, ia melewati ketinggian 999 meter. Aura Ye Chen melemah dengan cepat, dan tokoh-tokoh kuat di langit mencoba untuk campur tangan, tetapi sudah terlambat. Senyum bangga muncul di wajah kurus Ye Chen. Dia, Ye Chen, berhasil melakukannya, tetapi dia merasa kesadarannya akan segera lenyap. Sesaat kemudian, seberkas cahaya 7 warna menembus langit dan menyelimuti Ye Chen. Tubuh Ye Chen, yang diselimuti pancaran cahaya, dengan cepat menyusun kembali dirinya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Ye Chen sembuh sepenuhnya, dan dia tampak penuh energi dan darah, tanpa tanda-tanda kekurangan. Terlebih lagi, di bawah cahaya 7 warna, kulit dan tulang Ye Chen menjadi semakin tembus pandang. Cahaya penstabil pikiran 7 warna. Sang dewa yang riang berseru gembira, ini benar-benar cahaya penstabil pikiran 7 warna. Hahaha, nak, risikomu tidak sia-sia. Bisa dibilang kau tidak hanya memenangkan taruhan, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Ye Chen telah sadar kembali, tetapi cahaya 7 warna itu belum menghilang. Terbenam di dalamnya, Ye Chen merasa sangat nyaman dan bertanya dengan penasaran, cahaya penenang 7 warna apakah ini? Cahaya penstabil pikiran 7 warna dapat membersihkan dan memurnikan tubuh penggunanya. Ini adalah salah satu dari sedikit harta karun yang dapat meningkatkan potensi pengguna dan memperkuat fondasi mereka tanpa efek samping apapun. Seharusnya kau tidak muncul di kota kecil Ascension ini. Kau telah mendapatkan keberuntungan besar. Fondasimu sudah sangat kuat. Dengan cahaya ilahi 7 warna ini, selama kau kembali dan memperkuatnya, fondasimu akan menjadi sangat kokoh. Sekalipun kau menyerap ramuan, darah spiritual, dan zat-zat lain untuk meningkatkan kultivasimu, efek sampingnya akan jauh lebih sedikit daripada yang dialami oleh seniman bela diri biasa. Kau bahkan dapat menyerap beberapa zat spiritual yang tidak dapat diserap oleh seniman bela diri biasa tanpa perlu khawatir. Katakan padaku, bukankah kau mendapatkan keuntungan besar? Mendengar itu, wajah Ye Chen berseri-seri kegembiraan. Manfaatnya begitu besar sehingga dia rela mempertaruhkan nyawanya lagi. Pada saat ini, cahaya 7 warna itu akhirnya menghilang, dan banyak kotoran hitam keluar dari tubuh Ye Chen. Nak, ini baru manfaat utamanya. Coba perhatikan kondisi fisikmu saat ini. Ye Chen terkejut. Ada manfaat lain. Dia memusatkan pikirannya dan melihat ke dalam dirinya, dan tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pertama, tingkat kultivasinya telah mencapai puncaknya, dan dia dapat menembus ke alam kekacauan primordial kapan saja jika dia mau. Kedua, ada kekuatan fisiknya. Setelah pil pemurnian darah memasuki sumsum tulangnya dan tubuhnya dibersihkan oleh cahaya penstabil pikiran 7 warna, dia sekarang dapat mengguncang ahli alam kekacauan primordial manapun hanya dengan satu pukulan. Dengan kekuatan ini saja, seseorang praktis bisa merajalela di alam manapun di bawah alam integrasi Dao. Kemudian, jiwa dan raganya. Jiwanya sudah sangat kuat, dan sekarang bahkan lebih kuat dan lebih murni. Jika dia melepaskan serangan jiwa, itu akan jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. Lalu ada tubuhnya, tangguh, perkasa, dan dengan energi vital yang luar biasa melimpah.
Ia bahkan memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Jika digabungkan dengan jalan Raja Dewa, itu akan benar-benar menakutkan. Peningkatan kekuatan ini terasa sangat luar biasa baginya. Tiba-tiba, Ye Chen memperhatikan sesuatu. Sebuah kunci melayang keluar dari cahaya yang menyilaukan. Benda itu perlahan mendarat di tangan Ye Chen. Bahkan ada jejak kekuatan reinkarnasi di dalamnya. Mungkinkah ini rahasia prasasti reinkarnasi? Apakah kunci ini satu-satunya cara untuk membuka prasasti reinkarnasi di kota Ascension? Ye Chen segera menyimpannya. Lagi pula, nilainya terlalu besar. Kita sama sekali tidak boleh sampai ditemukan oleh orang-orang yang berkuasa itu. Saat cahaya 7 warna itu menghilang, sebuah nama besar muncul di monumen kenaikan, Ye Chen, 1000 meter. Di puncak daftar, sorak-sorai. Suara sorak-sorai yang memekakkan telinga pun menggema. Saat ini, siapa di kota Dengtian yang berani meremehkan Ye Chen? Ye Chen tersenyum tipis, tak terpengaruh oleh pujian atau kritik, tetapi tatapannya semakin tajam, sudah saatnya menyelesaikan urusan. Tiba-tiba, 4 sosok perkasa dengan aura gaib muncul di hadapan Ye Chen, menatapnya dengan seringai di wajah mereka. Aura mereka tak terduga, hanya berdiri di sana saja membuat Ye Chen merasakan ketakutan. Orang-orang ini jelas berasal dari sekte besar di benua bela diri roh. Meskipun mungkin tidak dianggap sebagai sekte tingkat atas, sekte-sekte utama ini tetap menjadi tempat yang diidamkan oleh banyak jenius untuk bergabung. Ye Chen mengangguk kepada semua orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang cendekiawan berjubah hijau, yang tampak berusia sekitar 30 tahun dan berwajah lembut, tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Taois Ye, kami semua berasal dari beberapa sekte besar di benua bela diri roh. Saya Wu Jizi dari sekte Iblis Surgawi, ini Sui Huang dari sekte Dewa Darah, ini Zining dari sekte Bulan Mendalam, dan ini Ouyang Jue dari sekte Lingqiao." Orang ini tak lain adalah Wu Jizi, tokoh kuat dari sekte Iblis Surgawi. Dia memperlihatkan penampilan aslinya saat bertemu Ye Chen, yang menunjukkan betapa seriusnya dia. Wu Jizi berkata, "Sekte Iblis Langit kami terkenal dengan ilmu iblisnya. Hanya mereka yang memiliki bakat dan temperamen luar biasa yang dapat menguasainya. Sekarang, saya ingin mengundangmu untuk bergabung dengan Sekte Iblis Langit kami. Beberapa tetua kami sudah mengetahui situasimu, dan salah satu dari mereka berniat menjadikanmu murid rahasianya. Bagaimana menurutmu? Jika itu orang biasa, apakah mereka akan ragu sedikit pun jika Wu Jizi menawarkan syarat seperti itu?" Ye Chen merenung sejenak, menyadari bahwa ia memiliki banyak teknik kultivasi. "Tuan, dia tidak kekurangan apapun. Selain itu, informasi yang diberikan Chen Zifan kepadanya juga mencakup informasi tentang Sekte Iblis Langit. Sekte Iblis Langit dianggap cukup kuat di benua bela diri roh. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan kekuatan kelas 1 lainnya, jumlah murid di Sekte Iblis Langit sangat sedikit. Akibatnya, setiap murid di sekte tersebut akan menerima sejumlah besar sumber daya kultivasi. Hal ini akan semakin benar jika dia menjadi murid terakhir tetua tertinggi." Namun, dia tidak langsung menjawab, melainkan menatap yang lain. Sekte Xuan Yue, Sekte Ling Xiao, Sekte Dewa Darah. Sekte Xuan Yue lebih memilih merekrut murid-murid dengan bakat khusus, tubuh spiritual, dan garis keturunan yang unggul. Nama Xuan Yue berasal dari gagasan untuk tidak bergantung pada sinar matahari dan kembali ke asal, menganjurkan bahwa segala sesuatu di dunia dihargai karena kualitas bawaannya, dan bahwa seseorang dapat sepenuhnya melepaskan potensi bawaannya untuk mengembangkan Dao Agung. Para pemimpin dalam sekte tersebut masing-masing memiliki keahlian yang unik. Selain itu, Ye Chen tanpa sadar melirik Zining dari sekte Xuan Yue. Dia bisa merasakan kekuatan khusus di dalam tubuh Zining. Dia bahkan bisa merasakan batu nisan bergetar di pemakaman reinkarnasi. Batu hitam di dalam saku itu kini memancarkan panas dan cahaya. Mungkinkah salah satu batu nisan di pemakaman reinkarnasi berasal dari sekte Xuan Yue? Sangat mungkin. Dengan tingkat kultivasi Zining, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Ye Chen sedang memperhatikannya? Dia segera tersenyum penuh arti dan berkata kepada Ye Chen, "Mengapa kau menatap adikmu seperti itu? Aku akan merasa malu di depan begitu banyak orang. Jika kamu ingin melihatnya, datanglah ke kamarku malam ini, dan aku akan membiarkanmu melihat sebanyak yang kamu mau, oke?"
Saat Zining berbicara, dia memancarkan daya tarik yang halus. Tokoh-tokoh kuat yang hadir tidak terpengaruh, tetapi pada saat yang sama, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Ye Chen hanyalah seorang seniman bela diri alam Raja Ilahi, bagaimana mungkin dia bisa menahan hal seperti itu? Sebagian besar praktisi bela diri di alam integrasi Dao akan benar-benar terpikat oleh Zining di sini. Ekspresi Wu Jizi sedikit berubah, dan dia berteriak tajam, "Zining, berhenti di situ." Namun, yang mengejutkan semua orang, wajah Ye Chen tidak menunjukkan kelainan apapun. Dia hanya tersenyum pasrah dan berkata, "Senior, tolong jangan bercanda dengan saya. Saya punya seseorang yang saya cintai." Bahkan ekspresi Zining berubah setelah mendengar ini. Ye Chen ini memang tidak bisa dinilai dengan standar biasa. Meskipun Ye Chen tidak terpesona oleh Zining, pikirannya masih kabur dan pikirannya melayang-layang. Dia berpikir dalam hati, kekuatan sihir yang begitu dahsyat. Jika jiwaku tidak dimurnikan dan dipadatkan oleh cahaya penstabil pikiran 7 warna, aku mungkin akan terperangkap. Namun, dia tidak berani lagi menatap Zining, dan malah mengalihkan pandangannya ke Ouyang Jue, lelaki tua berambut putih yang telah memberinya pil pemurnian darah. Melihat Ye Chen menatapnya, Ouyang Jue tersenyum dan berkata, "Nak, selamat. Muridku yang tidak berguna ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu." "Tidak apa-apa." Setelah mendengar itu, Ye Chen menatap Zhao Lingqiao di samping Ouyang Jue dan mengangguk. Zhao Lingqiao berjalan menghampiri Ye Chen, tampak sangat malu. Ia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia berkata, "Ye Chen, aku buta akan nilaimu." "Aku?" Zhao Lingqiao mengakuinya. "Aku minta maaf, aku salah." Jenius yang sangat bangga ini, yang tetap tenang bahkan di hadapan hidup dan mati, kini tersipu dan tampak malu. "Namun, meskipun aku salah, aku belum kalah." Zhao Lingqiao melanjutkan dengan lantang, "Kemampuanmu luar biasa. Lebih baik dariku. Namun, guru sudah mengatakan bahwa mereka yang bisa mencapai 900 meter adalah talenta tingkat atas. Meskipun kemampuanku tidak sebaik kemampuanmu, potensiku sama besarnya. Aku mungkin tidak akan lebih buruk darimu, Ye Chen. Aku ingin menantangmu sekali setelah terobosanku, meskipun wajar jika kau menolakku. Namun, saya tetap berharap Anda bisa menerimanya." Zhao Lingqiao menatap Ye Chen dengan saksama, matanya dipenuhi semangat bertarung. Ye Chen menatap Zhao Lingqiao, yang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, dan tersenyum, "Baiklah." Zhao Lingqiao tampak menghela napas lega, dan tatapannya ke arah Ye Chen menjadi lebih ramah. Setelah Zhao Lingqiao selesai berbicara, dia berdiri di belakang Ouyang Jue lagi. Ye Chen membungkuk kepada Ouyang Jue dan berkata, "Terima kasih atas pil pemurnian darahnya, senior. Jika tidak, saya mungkin tidak akan mampu mencapai hasil seperti sekarang ini." Ouyang Jue melambaikan tangannya, "Itu hanya karena Lingqiao tidak sopan dan memberikannya padamu. Karena kau tidak keberatan, tidak perlu berterima kasih padaku." Ye Chen tersenyum mendengar ini, karena ia memiliki kesan yang cukup baik tentang karakter Ouyang Jue. Aliran Lingqiao adalah aliran Taois ortodoks, yang paling terkenal karena prinsip-prinsip Taoisnya. Yang disebut niat Dao mirip dengan niat pedang yang dipahami Ye Chen, tetapi lebih mendalam dan luas, dan merupakan pemahaman tentang niat Dao. Oleh karena itu, selain bakat, Sekte Lingqiao lebih menekankan pemahaman dan karakter murid daripada sekte biasa ketika menerima murid. Bahkan beberapa murid dengan pemahaman dan temperamen yang luar biasa, tetapi sedikit kurang berbakat, bersedia diterima ke dalam sekte tersebut. Para murid Sekte Lingqiao memiliki karakteristik unik, dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, mereka lebih mudah menembus alam penciptaan, dan kekuatan mereka setelah terobosan juga jauh lebih besar. Ini karena kultivasi niat Dao mereka memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Dao Agung. Mengingat pemahaman Ye Chen, bergabung dengan Sekte Lingqiao akan menjadi pilihan yang baik jika dia ingin meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cepat. Akhirnya, Ye Chen menatap Sui Huang dari Sekte Dewa Darah. Ye Chen juga cukup tertarik dengan teknik kultivasi darah. Terlebih lagi, karena pemurnian darah esensinya sendiri dan efek pembersihan dari cahaya penstabil pikiran 7 warna, darahnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jika dia bisa menggabungkan ini dengan kultivasi darah, dia mungkin bisa menciptakan jalan yang berbeda.
Namun, melihat gadis itu ditahan oleh Sue Huang, matanya tertuju padanya seperti mangsa. Ye Chen bergidik. Sekte Dewa Darah ini terlalu aneh. Melihat tatapan aneh di mata Ye Chen, Sue Huang terkekeh canggung dan mencoba menutupinya, sambil berkata, "Maaf, Uyu, penyakit lamanya kambuh lagi." Semua orang terdiam mendengar ini. Sue Huang telah hidup selama bertahun-tahun, namun dia masih bisa berbohong dengan sangat buruk. Secara keseluruhan, keempat sekte ini masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, dan kebanyakan orang akan sulit menolaknya, bahkan mungkin langsung setuju. Bagaimana mungkin Ye Chen menjadi seperti ini sekarang? Beberapa detik kemudian, Ye Chen angkat bicara, "Saya menghargai kebaikan semua orang, tetapi saya tidak akan bergabung dengan sekte manapun." Setelah mendengar itu, seluruh dunia seolah terdiam. Mulut Sue Huang sedikit terbuka, dan pupil matanya membesar. Tubuh Ouyang Jue gemetaran. Secercah kejutan terpancar di mata indah Zining. Semua orang di sekitar terkejut. Selama ribuan tahun, tak terhitung banyaknya orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan, semuanya demi mendapatkan dukungan dari sekte dan kekuatan besar. Tidak akan ada yang menolak. Tidak pernah. Selain itu, bagaimana mungkin seseorang dari dunia bela diri tingkat rendah, tanpa latar belakang apapun, dapat bertahan hidup di benua bela diri roh? Tanpa pendukung yang kuat, bahkan orang yang paling luar biasa pun akan cepat kehilangan kejayaannya. Namun, jawaban Ye Chen saat itu mengejutkan semua orang yang hadir. Orang gila sepenuhnya. Kesempatan seperti ini, dan Anda bahkan tidak memanfaatkannya. Saat semua orang masih terkejut, indera ilahi Ye Chen telah memasuki kuburan reinkarnasi. "Tuan Xiao Yao, apa pendapat Anda tentang kekuatan-kekuatan ini? Saya datang ke kota Dengtian bukan untuk bergabung dengan sekte manapun, saya hanya menginginkan prasasti reinkarnasi," tanya Ye Chen. "Sejujurnya, sebagai seorang pria dan kultivator, aku sangat ingin kau bergabung dengan sekte Xuan Yue," kata Dewa Ilahi yang bebas tanpa ragu. "Zining ini adalah tubuh wangi surgawi yang legendaris. Tuan Xiao Yao, bisakah Anda serius sekali saja?" kata Ye Chen sambil tersenyum kecut. "Siapa yang bersikap tidak senonoh padamu?" ejek Dewa Ilahi yang bebas. Di benua bela diri roh ini, hanya ada segelintir harta karun yang dapat meningkatkan potensi tanpa efek samping apapun. Tubuh wangi surgawi ini adalah salah satunya. "Apa?" Ye Chen merasa ngeri mendengar ini. "Apakah itu berarti, kau ingin aku memakannya?" Meskipun dia tegas dan kejam, dia tidak memiliki kecenderungan untuk kanibalisme. "Dasar bodoh." Lord Xiao Yao tertawa dan memarahi, "Tapi kalau kita bicara soal makan, itu memang dihitung sebagai makan, tapi bukan makan pakai mulut, hehehe." Tawa itu perlahan berubah menjadi cabul, dan Ye Chen mengerti maksud dari Dewa Ilahi yang bebas bersantai. Dewa yang riang gembira itu melanjutkan, "Dari pengamatanku, Zining ini mungkin tampak genit, tetapi sebenarnya dia masih perawan. Di beberapa tempat, pemilik tubuh wangi surgawi, yang mempertahankan keperawanannya, memiliki nama lain, eliksir manusia. Jika kultivasi Zining meningkat satu langkah lagi, inti manusia akan cukup siap untuk dipanen. Melalui metode khusus kultivasi ganda dengannya, Anda dapat lebih meningkatkan potensi Anda, dengan efek yang bahkan lebih baik daripada cahaya penstabil pikiran 7 warna. Hal seperti itu benar-benar ada." Ye Chen terkejut mendengar ini. Dia menyadari bahwa pengetahuannya tentang jalan kultivasi masih sangat minim. "Namun demikian, aku tidak akan bergabung dengan sekte Xuan Yue. Aku tidak tertarik dengan jenis kultivasi seperti ini," pikir Ye Chen dalam hati. Dewa Ilahi yang riang gembira itu kembali menunjukkan sedikit keseriusan dan berkata, "Alasan aku membiarkanmu bergabung dengan sekte bulan yang mendalam, selain karena Zining ini, juga karena aku telah menemukan rahasia besar." "Rahasia apa?" Ye Chen mulai tertarik. Sang dewa yang maha bebas berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu bukanlah manusia." "Apa? Kamu bukan manusia? Mengapa kamu menghina saya?" "Aku tidak menghinamu," kata penguasa ilahi yang riang itu dengan santai. "Setidaknya kau bukan orang biasa. Saat kau menempuh jalan menuju keabadian, aku merasa latar belakangmu pasti tidak sederhana. Bahkan aku pun tidak bisa memahami latar belakangmu. Jadi, bergabung dengan sekte Xuan Yue ini mungkin akan membantumu memahami asal-usulmu yang sebenarnya."
Apakah kau benar-benar berpikir kuburan reinkarnasi memilihmu tanpa alasan? Apakah naga darah dan si kecil kuning juga memilihmu secara kebetulan? Latar belakangmu jelas tidak sederhana. Setidaknya itu di luar pemahaman saya. Satu-satunya hal yang aneh adalah Anda memiliki garis keturunan reinkarnasi. Jadi mengapa Anda dilahirkan di tempat sekecil Jiangcheng di Tiongkok? Asal-usulku yang sebenarnya, Ye Chen merenung sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Sang dewa tanpa beban melanjutkan, selain itu, aku menduga prasasti mistik reinkarnasi berkaitan dengan Zining. Lagi pula, semua petunjuk ada di kota pendakian surga ini. Di antara banyak kekuatan di kota Dengtian, hanya sekte Xuan Yue yang telah bermarkas di sini selama bertahun-tahun. Aku bahkan telah menemukan beberapa hal luar biasa di sini. Kau dengan santai melempar kunci itu ke sana kemari, dan kunci itu selalu mengarah ke Zining. Ye Chen sedikit terkejut, dan dengan cepat melemparkan kunci itu ke udara. Sekali, dua kali, tiga kali. Benar saja, mereka semua menunjuk ke arah Zining. Mungkinkah tablet mistik reinkarnasi berada di Zining? Saat ini, mata Ye Chen menyala dengan semangat. Bahkan saat ia kembali ke kenyataan. Sementara itu, di luar, semua orang juga telah pulih dari keterkejutan mereka. Teman muda, apakah kau benar-benar akan menolak kami semua? Jika kau terus seperti ini, kau akan mendatangkan murka massa. Lagi pula, untuk berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan, seseorang harus memilih sekte sebelum berangkat. Ini adalah aturan tak tertulis di kota kenaikan. Bergabunglah dengan sekteku, dan aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Wu Jizi berjuang untuk Dao. Zining mengedipkan matanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, apa hebatnya sekte-sekte pria bau itu. Kenapa tidak datang ke tempatku saja? Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Melihat ini, Wu Jizi sangat marah dan hendak menegur Zining ketika Ye Chen angkat bicara. Karena aku harus memilih sekte, aku tidak bisa melanggar aturan. Aku mohon maaf, Senior Wu Jizi, tetapi setelah pertimbangan matang, aku telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte Xuan Yue. Semua orang terkejut mendengar ini dan tanpa sadar menatap Zining. Mereka melihat wajah cantik Zining penuh kejutan dan bertanya-tanya apakah Ye Chen benar-benar tergoda oleh tubuh Zining. Ekspresi Wu Jizi berubah muram, sepertinya sang jenius yang disebut-sebut itu akan segera jatuh. Seorang jenius yang mendambakan kecantikan pada akhirnya akan hancur oleh perut seorang wanita. Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, baiklah, karena rekan Taois Ye telah mengambil keputusan, saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Zining berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum manis, adikku, seleramu bagus sekali. Karena kau telah memilih untuk bergabung dengan sekte Xuan Yue, aku berjanji kau tidak akan menyesalinya. Guruku adalah tetua tertinggi sekte Xuan Yue, dan beliau juga sangat tertarik padamu. Setelah kau bergabung dengan sekte, aku akan memperkenalkanmu padanya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, aku akan menjadi kakak seniormu. Sebaiknya kau mendengarkan kakak seniormu. Pada saat yang sama, sebuah pikiran terlintas di benak Zining, adik junior, ini adik junior lagi. Mungkinkah ini takdir? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan nyaris tidak berhasil melepaskan diri dari pelukan Zining. Zining masih belum bisa mengendalikan tubuh wangi surgawinya, dan jika dia terus memeluknya seperti ini, Ye Chen tidak yakin bisa tetap tenang. Dia tidak tertarik pada Zining, dia hanya tertarik pada tablet mistik reinkarnasi. Saat ini, dia harus mencari cara untuk mendapatkan tablet mistik reinkarnasi dari Zining. Zining memandang Ye Chen dengan geli dan berkata, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Sekarang kau sudah menjadi adikku, izinkan aku memberimu hadiah kecil. Ini dia. Setelah Zining selesai berbicara, dia menjentikkan tangannya, dan seberkas cahaya jatuh ke tangan Ye Chen. Cahaya itu memudar, menampakkan pedang panjang kuno berwarna hitam pekat dengan garis merah darah yang berkilauan di bilahnya. Saat muncul, pedang itu memancarkan aura kuno, luas, mendominasi, dan ganas. Sangat menakutkan, bahkan melampaui artefak abadi alam integrasi Dao. Semua ini dapat dianggap sebagai barang berharga atau pusaka keluarga dari faksi yang sedikit lebih lemah. Pisau ini mungkin bernilai ratusan juta batu abadi kelas atas. Tidak, itu tak ternilai harganya. Ini, Ye Chen ragu-ragu, aku tidak bisa menerimanya.
Ouyang Jue tersenyum dan berkata, meskipun barang ini berharga, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya dibandingkan dengan potensi yang kamu miliki. Zining mengangguk dan berkata, aku tidak terbiasa menggunakan pisau, jadi ini sangat cocok untukmu. Mendengar itu, Ye Chen tersenyum kecut dan menyarungkan pedang panjangnya. Kekayaan para ahli tingkat atas ini benar-benar tak terbayangkan. Setelah melakukan semua itu, Ye Chen tiba-tiba menjadi tegas dan berkata, para senior, mohon maaf atas kekasaran saya, tetapi saya harus pergi dulu untuk mengurus beberapa urusan pribadi. Saat itu, di tempat duduk mereka di paviliun kenaikan, Liu sedang berbicara dengan ketua paviliun ketika ekspresi ketua paviliun tiba-tiba berubah drastis. Apa, benarkah? Di mana Huang Ken? Temukan Huang Ken untukku. Dia sudah berkeringat deras saat berbicara. Huang Ken telah menyinggung perasaan Ye Chen, dan jika keadaan memburuk, paviliun kenaikan bisa menghadapi kehancuran total. Pada saat itu, Ye Chen melepaskan indera ilahinya yang luar biasa, mencari aura Huang Ken. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia bergegas ke satu arah. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah sudut di luar tempat penyelenggaraan kompetisi agung kenaikan, di mana sesosok tubuh tergeletak bersandar di dinding. Saudara Wu, Ye Chen berkata dengan suara berat, niat membunuhnya sepenuhnya terungkap. Sosok di depannya adalah Wu Wei, yang terluka parah tetapi masih hidup. Zining langsung muncul di samping Ye Chen dan bertanya, temanmu. Ye Chen mengangguk dan menatap Zining. Saat ini, dia hanya bisa berharap Zining akan bertindak, jika tidak, Wu Wei akan berada dalam bahaya besar. Zining tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberikan pil kepada Wu Wei, sambil secara bersamaan menyalurkan semburan energi sejati ke dalam tubuhnya. Seketika itu, Wu Wei membuka matanya, wajah pucatnya kembali merona, dan napasnya berangsur-angsur stabil. Begitu membuka matanya, dia dengan gembira berseru, Singer. Saudara Wu, tenanglah. Apa sebenarnya yang terjadi? Wu Wei, setelah mengenali Ye Chen, perlahan-lahan tenang dan dengan cemas berteriak sambil terengah-engah, Ye Chen. Cepat selamatkan Singer, si binatang buas Huang Ken telah membawanya pergi. Apa? Ekspresi Ye Chen berubah, dan di saat berikutnya, niat membunuh yang luar biasa meledak, Huang Ken. Dia meraung dan hendak mengaktifkan kontrak spiritual untuk memusnahkan jiwa Huang Ken. Namun saat itu juga, seberkas cahaya melesat ke langit, disertai teriakan keras, Ye Chen. Jika kau membunuhku, wanita itu akan celaka. Pupil mata Ye Chen menyempit saat ia menatap sosok di langit, yang tak lain adalah Huang Ken. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huang Ken akan benar-benar menyerang orang-orang di sekitarnya untuk mengancamnya. Dia tidak pernah menyangka ini. Tindakan Huang Ken saat ini sudah dianggap sebagai pelanggaran kontrak spiritual. Meskipun Ye Chen belum secara resmi mengaktifkan kontrak spiritual, dia sudah terpengaruh, wajahnya pucat, dan napasnya menjadi tidak teratur. Tingkat kultivasinya sebenarnya telah turun ke tahap awal alam integrasi Dao, dan ada kecenderungan samar baginya untuk menembus ke alam integrasi Dao. Inilah kekuatan perjanjian roh. Namun, Huang Ken dipenuhi kegembiraan dan kegilaan. Ye Chen tidak membunuhnya. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Bagaimana kau berencana mati? Ye Chen menatap tajam Huang Ken di udara, berbicara perlahan dan sengaja, suaranya sedingin dan setajam es, mengungkapkan niat membunuhnya. Hahaha, Ye Chen, teruslah bersikap sombong. Mengaktifkan kontrak roh dan membunuhku. Bagaimana kau berencana mati? Aku tidak berniat mati. Kau benar-benar orang yang tidak berguna. Apa gunanya bakatmu jika kau begitu luar biasa? Kau takut membunuhku gara-gara anjing betina. Seberapapun berbakatnya kamu, itu tidak ada gunanya. Kamu akan selalu menjadi sampah. Dengar, kau bisa membunuhku hanya dengan satu pikiran, tapi apa yang terjadi? Kau masih belum melakukannya. Kau pikir kau begitu sombong sekarang setelah kau mendapatkan kekuasaan. Ye Chen tiba-tiba tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, kau pikir aku tidak akan berani mengambil nyawamu? Mata Huang Ken langsung menyala karena amarah, dan wajah pucatnya memerah. Saat ini, sebagian besar penonton belum bubar. Bagaimana mungkin dia disebut anjing oleh Ye Chen di depan begitu banyak orang? Bayangkan betapa memalukan dan menjijiknya hal itu. Jelas sekali nyawa wanita itu berada di tangannya sendiri, jadi mengapa dia tidak bisa memaksa Ye Chen untuk menunjukkan kelemahan?
Mengapa dia masih begitu sombong dan mendominasi? Namun, apakah Huang Ken berani menghadapi Ye Chen secara langsung? Dia tidak berani. Ye Chen bisa menghancurkannya dalam sekejap mata. Dia hanya bisa menggertak dan bertanya, apa maksudmu? Jika kau mengucapkan satu kata lagi yang membuatku tidak senang, Ye Chen menatap mata Huang Ken, aku akan membunuhmu. Ye Chen tahu bahwa jika dia menunjukkan kelemahan saat ini, itu akan semakin merugikan Wu Xinger. Mendengar itu, wajah Huang Ken memerah lalu pucat pasi. Dia menggertakkan giginya, ingin meledak dan bertarung melawan Ye Chen sampai mati. Namun pada akhirnya, dia takut dan mundur. Perilaku Ye Chen selalu tidak berubah, dan kesombongannya sungguh di luar dugaan. Sudah berapa kali dia mengejutkannya. Oleh karena itu, meskipun tatapannya ke arah Ye Chen sangat penuh kebencian, berharap bisa mencabik-cabik Ye Chen, dia tidak lagi berani mengejek Ye Chen. Lagi pula, di dalam hatinya, kematian seorang wanita bukanlah masalah besar, dan dengan bakat Ye Chen, wanita mana yang tidak bisa dia dapatkan. Dia takut jika dia terlalu memprovokasi Ye Chen benar-benar akan melakukan apa saja untuk membunuhnya. Aku telah menanamkan kunci pembagian hidup di dalam Wu Xinger. Jika aku mati, dia pasti akan mati juga. Para ahli senior yang hadir semuanya sangat terampil, dan aku yakin mereka sudah mengetahui lokasi Wu Xinger. Namun, aku hanya membutuhkan sepersekian detik untuk mengaktifkan kunci pembagian hidup tersebut. Apakah kalian semua yakin dapat mematahkan kunci pembagian hidup itu sebelum aku mengaktifkannya?